Kecil namun bernilai tinggi, mudah dibawa dan mudah berpindah tangan. Emas baru-baru ini menjadi perbincangan publik. Bukan karena harganya yang meroket saja, namun dalam operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu didapati kasus dugaan suap dengan emas. Mengapa emas kini naik daun dijadikan alat suap dan bagaimana pengawasan transaksi emas dalam kasus korupsi? Kita bahas bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman. Selamat malam Pak Zainur, apa kabar? Selamat malam Bang Victor, kabar baik? Baik, sebelumnya kami telah mencoba menghubungi pihak KPK namun belum bisa bergabung dalam dialog malam ini begitu ya. Pak Zainur, tadi ada kasus suap yang ditangani KPK dengan alat bukti emas. Dari pantauan Anda terhadap kasus korupsi di Indonesia, apakah suap yang dikemas berbentuk emas baru kali ini terjadi atau sebenarnya emas sudah biasa digunakan untuk menyuap pejabat pemerintah begitu? Ya sebenarnya sudah berbagai kasus korupsi menggunakan barang berharga ya termasuk emas. Bahkan pernah ada temuan dari kejaksaan kasus korupsi Zulfikar, mantan pejabat eselon 1 di Mahkamah Agung, mantan Kabalitbang Diklat Kumdil, itu di rumahnya ditemukan 51 kilogram emas. Ya, atau juga berbagai kasus yang terdahulu menggunakan barang berharga lain. Misalnya dulu kasus EKTP, ada jam tangan RM bernilai miliaran rupiah, atau juga barang-barang berharga lainnya seperti berlian. Jadi memang transaksi suap, transaksi korupsi itu jamak menggunakan barang-barang berharga karena memang yang pertama sulit dilacak gitu ya. Tidak ada nomor serinya, tidak meninggalkan jejak digital, tidak ada recordnya seperti halnya transfer menggunakan perbankan, dan mudah dicairkan, nilainya terus naik ya. Sekarang emas luar biasa nilainya, bisa disimpan dengan mudah, bisa dititipkan dan awet, tidak mudah rusak. Sehingga ini memang ada tren di mana kemudian para pelaku tindak pidana korupsi untuk bertransaksi dengan aman, menghindari lacakan deteksi aparat penegak hukum maupun PPATK, mereka menggunakan barang-barang berharga khususnya emas. Bang Victor. Ya, ya, ini sejalan dengan apa yang dikatakan KPK ya, bahwa penggunaan emas menjadi alat suap ini naik signifikan atau menjadi tren karena memang nilainya cukup tinggi begitu ya. Tadi ada beberapa faktor juga kelebihan yang melakukan suap dengan pakai emas begitu ya. Tadi tidak gampang rusak dan sebagainya. Oke, kita bicara soal emas. Jika emas ramai digunakan sebagai alat suap nih ya Pak Zainur, perlukah ada aturan transaksi dan penggunaan emas agar tidak disalahgunakan? Kalau suap dengan uang kan PPATK langsung bisa mendeteksi, mengendus begitu ya. Kalau emas bagaimana pengawasannya Pak Zainur? Apakah PPATK sudah pasti tidak mudah mengendus emas dijadikan sebagai alat suap begitu? Ya ini salah satu tantangannya ya. Kenapa? Karena emas itu ketika diperdagangkan pencatatannya tidak seperti menggunakan transfer perbankan. Memang di dalam Undang-Undang 8 tahun 2010 ya tentang pencucian uang, di sana ada kewajiban pelapor, yaitu para penyedia barang atau jasa gitu ya. Termasuk di sana ada pedagang kendaraan bermotor, pedagang permata atau perhiasan, perdagangan untuk barang-barang seni yang bernilai tinggi ya. Itu mereka punya kewajiban untuk melaporkan transaksinya ketika transaksi itu mencapai ambang batas lebih di atas 100 juta rupiah. Tetapi kita tahu ya bahwa pencatatan yang seperti ini, realisasi pelaksanaannya di lapangan tentu berbeda-beda gitu ya. Meskipun menurut undang-undang mereka sebagai pihak yang wajib lapor, apakah penegakan aturan ini sudah sebagaimana semestinya atau belum? Yang kedua, mungkin juga para pelaku berusaha untuk menghindari ya deteksi dari kewajiban melapor itu dengan memecah transaksinya. Misalnya kan dibatasi di atas 100 juta, bisa saja mereka beli per 90 juta kali berapa kali orang untuk membeli kemudian digabungkan menjadi satu, kemudian digunakan untuk menyuap gitu ya. Nah ini tentu adalah modus-modus yang kemudian harus diantisipasi gitu ya. Saya melihat di sini yang paling penting adalah penegakan aturan. Di dalam Undang-Undang 8 2010 tentang pencucian uang maupun peraturan pemerintah turunannya, sebenarnya sudah juga ada kewajiban untuk lapor bagi para penyedia barang dan jasa ini termasuk para pedagang emas permata. Tetapi
penegakan aturan, ketidakpatuhan terhadap ketentuan untuk mereka melapor itu yang kemudian selama ini saya belum melihat adanya penegakan aturan secara konsekuen. Sehingga sekali lagi ini menjadi tambahan pekerjaan rumah ketika para koruptor sudah semakin pintar, sayangnya pintar korupsi, pintar menyembunyikan harta, pintar menghindar dari deteksi PPATK dan aparat penegak hukum, maka negara tidak boleh kalah. Negara juga harus melakukan upaya-upaya untuk mendeteksi transaksi-transaksi suap, transaksi-transaksi korupsi yang menggunakan instrumen non perbankan seperti menggunakan emas permata ini. Nah, ini yang kemudian harus dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dan kepatuhan pelaporan dari penyedia barang dan jasa, khususnya para pedagang perhiasan, ya, sehingga kemudian dapat diketahui di mana titik lemahnya selama ini, kemudian kenapa ada banyak modus korupsi menggunakan transaksi emas itu. Bang Victor. Ya, kita tahu bahwa setiap tahunnya pejabat ini khususnya ya pasti ada pelaporan harta kekayaan begitu ya. Ini yang akan sulit dideteksi meskipun Ditjen Pajak atau dari Kementerian Keuangan memang sudah meminta masyarakat untuk melaporkan pajak yang dibayarkan setiap tahun begitu. Ada harta kekayaan yang dimiliki berapa, kemudian ada tabungan berapa. Emas ini nampaknya seperti istilahnya tidak terlihat begitu ya. Pintar disembunyikan tadi dibilang. Jadi kalau memang aturannya memang tadi sudah tidak dipatuhi oleh para pedagang dan penyedia barang dan jasa, di pihak lain apakah ada yang perlu dibenahi tidak, Pak Zainur? Ya, Bang Victor, betul sekali. Setiap tahun semua penyelenggara negara itu wajib lapor LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Kemana lapornya? Lapor ke KPK. Apa saja yang dilaporkan? Seluruh harta bendanya, termasuk juga utangnya, ya, baik itu yang benda bergerak maupun benda tidak bergerak, ya. Sehingga seharusnya seluruh profil harta itu dapat diketahui oleh KPK. Namun sayangnya bagi para pejabat sudah merupakan kebiasaan bagi mereka untuk menghindar. Ada yang memang lapor, ada yang lapor tetapi tidak semua harta dilaporkan, ada yang lapor tetapi isi laporannya itu dipalsukan, disembunyikan sehingga tidak semua bentuk-bentuk harta itu dilaporkan. Tetapi juga memang ada ya para pejabat yang memang berniat sejak awal untuk menyembunyikan hartanya, seperti di kasus Bea dan Cukai ini, Bang Victor, mereka menyembunyikan hartanya itu di safe house. Atau di kasus-kasus terdahulu, mereka menyembunyikan emas batangan itu di safe deposit box. Sehingga tidak muncul di dalam LHKPN. Oleh karena itu, ini memang butuh pengawasan. Oleh siapa? Yang pertama tentu oleh inspektorat di masing-masing kementerian, lembaga atau daerah. Dengan cara apa? Yang pertama, setiap LHKPN itu harus diteliti kebenarannya. Apakah semua hartanya itu sudah dimasukkan ke dalam LHKPN atau belum? Ya. Biasanya rekan kerja kan tahu ya, pejabat itu apakah ada mobil yang belum dilaporkan, apakah ada rumah, ada tanah yang belum dilaporkan gitu ya. Yang kedua adalah membandingkan antara LHKPN dengan gaya hidup ya. Ini namanya lifestyle analysis. Lifestyle analysis itu adalah penghasilan sahnya berapa, kemudian LHKPN-nya berapa, kemudian bagaimana gaya hidupnya. Kalau gaya hidupnya itu hedon, sangat boros, ya ada kemungkinan tidak sesuai dengan penghasilan sahnya, itu biasanya diperoleh dari sumber-sumber yang haram. Biasanya uang setan dimakan setan istilahnya ya. Kalau uang itu berasal dari korupsi, biasanya mudah untuk dibuang, untuk dikeluarkan. Kenapa? Karena memperolehnya dengan cara yang mudah. Nah, inspektorat perlu mendalami adanya irregularity, adanya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pegawainya. Bisa dianalisis mulai dari sosmednya, gaya hidup anak istrinya atau suaminya atau kerabatnya, ya, kemudian orang-orang di sekitarnya, bagaimana dia diisukan punya rumah di sana dan di sana, dia bepergian ke luar negeri, liburan yang sangat mahal, ya. Kemudian itu bisa dilakukan analisis lebih mendalam. Apakah ada kaitan harta-harta tersebut dengan kejahatan? Kalau tidak match, Bang Victor, maka kemudian perlu dilakukan penelusuran lebih mendalam, bisa disampaikan informasinya kepada KPK sebagai informasi awal. Sayangnya Indonesia sampai sekarang belum punya ya aturan undang-undang yang mengkriminalisasi illicit enrichment, pengayaan yang tidak wajar, atau juga belum
mengatur ya satu perampasan aset tanpa proses pemidanaan atau yang biasa disebut sebagai non-conviction based asset forfeiture. Itu sekarang yang pertama, illicit enrichment itu sedang diusulkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Yang kedua, non-conviction based asset forfeiture itu sedang diusulkan dalam RUU perampasan aset. Pertanyaannya Bang Victor, ini semua akan berhenti hanya sampai usulan atau benar-benar bisa menjadi undang-undang sehingga negara punya instrumen yang manjur efektif untuk memberantas korupsi dengan menyita aset-aset mereka yang punya harta tidak sesuai dengan profil penghasilannya. Bang Victor. Ya, kita tunggu nanti ya bagaimana selanjutnya sikap dari pemerintah. Waktu kita sangat singkat, tapi yang jelas kita akan lihat nanti apakah ada modus dengan menggunakan emas sebagai alat suap ini akan terjadi kembali atau didapati kembali karena memang kecil bentuknya tapi nilainya besar. Gak seperti mobil mewah bisa dideteksi begitu ya. Terima kasih banyak Pak Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Sehat selalu. Assalamualaikum Pak Zainur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.